Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan review jurnal yang berjudul Manajemen Risiko Teknologi Informasi Terkait Pandemi COVID-19 pada SD Negeri 1 Negara Batin menggunakan framework COVID-5 dan ISO atau IEC 31000. Perencanaan manajemen risiko. Pada tahap ini, COVID-5 Forex dan ISO 31000 akan dikomisikan dengan cara membandingkan proses masing-masing. ISO 31000 memiliki proses penetapan lingkup yang mirip dengan proses perencanaan risiko. Sedangkan pada COVID-5, Forex memiliki perencanaan optimasi risiko, tetapi tidak dimasukkan ke dalam proses melainkan risk governance. Hal ini karena ada COVID antara governance dan manajemen diletakkan secara terpisah. Oleh karena itu, yang digunakan pada tahap ini adalah ISO 31000. Selanjutnya pada tahap identifikasi risiko. Pada tahap ini, COVID memiliki proses pengumpulan data yang meliputi pembuatan risk skenario, yaitu daftar kemungkinan kejadian risiko positif dan negatif yang dikelompokkan berdasarkan jenis atau kategori risiko. COVID telah memiliki pembagian jenis risiko menjadi 20 macam. Sedangkan ISO 31000 memiliki proses identifikasi risiko yang menyediakan pertanyaan 5W, what, who, where, when, and why. Plus 1H, how, untuk mendaftar risiko yang sedang terjadi dan yang mungkin terjadi. Dari ketiganya, proses pengumpulan data COVID dinilai lebih lengkap karena risikonya telah terkategorisasi secara IT. Sehingga pada tahap ini, proses yang dipakai adalah proses dari COVID. Dan selanjutnya, tahap analisis risiko. Pada tahap ini, PMBOK memiliki proses analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang disertai beberapa jenis metode yang bisa dipakai. COVID-5 Forex memiliki proses analisis, tetapi di dalamnya tidak menjelaskan detail metode yang harus digunakan untuk menganalisa. ISO 31000 memiliki proses analisis dan memberikan penjelasan cara melakukan analisa risiko dengan rinci. Oleh karena itu, pada tahap ini, dipilih ISO 31000 karena menyediakan beberapa pilihan metode analisis risiko beserta detailnya. Selanjutnya, perencanaan penanganan risiko. Pada tahap ini, COVID-5 Forex dan ISO 31000 memiliki opsi respon yang sama terhadap risiko, yaitu terhadap risiko negatif terdapat opsi avoid, reduce, transfer atau sharing, dan accept. Sedangkan untuk risiko positif terdapat opsi exploit, change, share, ignore, sehingga pada tahap ini dari keduanya bisa dipilih salah satu. Pemantauan dan pengendalian risiko. Pada tahap ini, COVID-5 Forex dan ISO 31000 sama-sama memiliki proses pemantauan dan pengendalian risiko. Hanya saja dalam COVID-5 Forex, aktivitas pemantauan dan pengendalian risiko diletakkan di akhir proses. Sedangkan pada ISO 31000, aktivitas pemantauan dan pengendalian risiko wajib ada di setiap tahap proses. Sehingga dipilihlah proses ISO 31000 pada tahap ini karena aktivitas setiap tahap proses bisa dipantau dan dikendalikan. Berikutnya hasil identifikasi kriteria risiko. Risiko pertama, web learning bermasalah. Kemungkinan yaitu 3, dampaknya ialah 4, kemungkinan kali dampak yaitu 4, kriteria yaitu tinggi. Risiko kedua, kabel UTP pada ruangan server bermasalah. Kemungkinannya 2, dampaknya 4, kemungkinan kali dampak yaitu 3, kriterianya sedang. Risiko ketiga, perangkat router atau switch L2/2.5H. Kemungkinannya 2, dampaknya 4. Kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya sedang. Risiko keempat adalah perangkat router atau switch L2/2.5 terkendala panas. Kemungkinannya 2, dampaknya 4. Kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya sedang. Risiko kelima adalah backup supply UPS, dan untuk suplai tegangan ke router atau switch tidak bekerja dengan baik. Kemungkinannya 2, dampaknya 4, kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya tinggi.
Resiko keenam adalah hosting web untuk learning habis masa. Kemungkinannya 3, dampaknya 4, kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya sedang. Resiko keenam. Ketujuh, guru dan staf terkendala terkait proses entry bank, soal dan materi kendala e-learning. Kemungkinannya 3, dampaknya 4, kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya sedang. Resiko ke-8, web e-learning terkena serangan hacking. Kemungkinannya 1, dampaknya 4, kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya tinggi. Resiko ke-9, web e-learning down. Kemungkinannya yaitu 1, dampaknya 4, kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya sedang. Resiko ke-10, kabel Core FO terkendala. Kemungkinannya 3, dampaknya 4, kemungkinan kali dampaknya itu 3, kriterianya sedang. Yang terakhir ialah backup supply generator, dan untuk supply tegangan ke router atau switch tidak bekerja dengan baik. Kemungkinannya 2, dampaknya 4, kemungkinan kali dampaknya 3, kriterianya tinggi. Yang ke-12, uraian risikonya bank soal salah atau tidak valid. Kerangkaian kemungkinannya itu 2, dampaknya 4, kemungkinan kali dampak 3, kriterianya sedang. Lalu urutan yang risiko ke-13, MPLS pada perangkat 2,5/3 tidak berjalan secara optimal. Kemungkinannya 2, dampaknya 4, dan kemungkinan kali dampaknya itu 3, dan kriterianya itu sedang. Lalu uraian risiko yang ke-14 itu OSPF pada perangkat 2.5/3 tidak berjalan secara optimal. Kemungkinannya itu 2, dampaknya itu 4, kemungkinan kali dampaknya itu 3, dan kriterianya itu sedang. Sedang. Yang uraian ke-15, perangkat Splicer FUO tidak berjalan dengan baik. Kemungkinannya itu 2, dampaknya 3, kemungkinan kali dampaknya itu adalah 3 juga, dan kriterianya adalah rendah. Lalu uraian risiko yang ke-16, perangkat server atau storage penuh. Kemungkinannya 2, dampaknya itu 3, kemungkinan kali dampaknya itu adalah 3, dan kriterianya adalah rendah. Lalu yang ke-17, uraian ke-17, yaitu perangkat server hang. Kemungkinannya itu 2, dampaknya itu 3, lalu kemungkinan kali dampak itu adalah 3, dan kriterianya adalah rendah. Urutan risiko yang ke-18, kabel FO untuk server di sekolah putus. Kemungkinannya itu adalah 2, dampaknya itu 3, kemungkinan kali dampaknya itu adalah 3, dan kriterianya itu adalah rendah. Yang ke-19, urutan ke-19, kabel FO untuk ke router sekolah terputus. Kemungkinannya itu adalah 1, dampaknya itu adalah 2, dan kemungkinan kali dampaknya itu adalah 2, kriterianya itu rendah. Uraian risiko yang ke-20, yaitu hosting pada web learning mengalami maintenance. Kemungkinannya itu 1, dampaknya adalah 2, kemungkinan kali dampaknya adalah 2, dan kriterianya rendah. Urutan risiko yang ke-21, bandwidth untuk akses web e-learning full traffic. Kemungkinannya itu adalah 1, dampaknya adalah 4, kemungkinan kali dampaknya itu adalah 3, dan kriterianya adalah tinggi. Yang urutan risiko yang ke-22, web e-learning overload akses. Kemungkinannya adalah 1, dampaknya adalah 1, kemungkinan kali dampak adalah 1, dan kriterianya itu adalah rendah. Urutan risiko yang ke-23, kesalahan upload soal-soal pada e-learning. Kemungkinannya adalah 1, dampaknya adalah 1, kemungkinan kali dampak adalah 1, kriterianya adalah rendah. Urutan risiko yang ke-24 adalah kesalahan upload materi pada e-learning. Kemungkinannya itu adalah 1, dampaknya adalah 1,
dan kemungkinan kali dampaknya adalah 1, kriterianya rendah. Lalu hasil dan pembahasan kami terlihat pada tabel 3, bisa dilihat sendiri. Dan sekian hasil dari presentasi kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.